Malam itu hujan turun dengan deras. Angga baru saja keluar dari sebuah kedai kopi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Di tepi jalan, di bawah payung halte bus, dia melihat seorang wanita sedang menggenggam ponselnya dengan raut wajah cemas. Angga tak bisa mengabaikannya begitu saja. "Mbak, mau saya bantu?" tanyanya sopan. Wanita itu menoleh, matanya tampak bimbang. "Tadi saya pesan taksi online, tapi sepertinya terkena pembatalan," jawabnya dengan senyum tipis. Angga mengangguk paham. "Kalau Mbak tidak keberatan, saya bisa antar. Kebetulan saya bawa mobil." Wanita itu terdiam sesaat, lalu mengangguk ragu. "Baiklah, terima kasih. Saya Rina." Di dalam mobil suasana sempat hening. Angga sesekali melirik Rina yang sibuk menatap keluar jendela, memperhatikan rintik hujan. "Sering pulang malam, Bak?" tanya Angga akhirnya. Rina tersenyum kecil. "Iya, pekerjaan menuntut begitu." "Sendirian?" Rina terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Iya." Jawaban singkat itu cukup membuat Angga penasaran. Ada sesuatu dalam tatapan Rina, sebuah kesedihan yang tak terucapkan. Tapi Angga memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Saat mobil berhenti di depan rumahnya, Rina menoleh. "Terima kasih, Angga." "Tidak masalah. Hati-hati ya, Mbak Rina." Malam itu, Angga merasa ada sesuatu yang berbeda. Seorang wanita dengan aura misterius, yang tanpa ia sadari mulai menarik perhatiannya. Sejak malam itu, Angga sering bertemu dengan Rina. Entah di kafe tempat biasa ia bekerja atau sekadar berpapasan di sekitar lingkungan mereka. Setiap kali bertemu, ada senyum yang Rina berikan. Tapi di balik senyum itu, Angga tahu ada luka yang masih mengendap. Suatu sore, saat mereka kebetulan bertemu di taman, Angga memberanikan diri bertanya. "Mbak Rina, boleh tanya sesuatu?" "Tanya apa?" Rina menatapnya dengan senyum lembut. Kenapa setiap kali tersenyum selalu terasa seperti menyembunyikan sesuatu? Rina terdiam. Pandangannya jatuh ke tangannya sendiri yang saling meremas pelan. "Mungkin karena aku pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Angga tak bertanya lebih jauh, tapi di hatinya tumbuh rasa ingin melindungi wanita itu. Ia ingin mengenalnya lebih dalam. Dan sejak saat itu, hatinya mulai mengarah pada satu nama, Rina. Hari itu Angga kembali bertemu dengan Rina di kedai kopi tempat biasa ia bekerja. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka duduk berhadapan, menikmati sore yang temaram. "Jadi, Mbak Rina suka kopi pahit?" tanya Angga sambil tersenyum. Rina mengaduk cangkirnya perlahan. "Iya, kopi pahit itu seperti hidup. Kadang sulit ditelan, tapi kalau terbiasa, kita bisa menikmati rasanya." Angga mengangguk, memahami bahwa ada makna mendalam di balik kata-kata Rina. "Aku nggak pernah lihat Mbak Rina datang ke sini dengan seseorang. Selalu sendirian?" ujar Angga. Rina tersenyum tipis. "Aku sudah terbiasa sendiri." Jawaban itu membuat hati Angga berdesir. Ada kesepian dalam suara Rina, sesuatu yang membuatnya ingin ada di sisi wanita itu lebih lama. Suatu malam, Angga mengantarkan Rina pulang lagi. Kali ini, mereka tidak langsung berpisah. Rina mengajaknya duduk di teras rumah, menikmati angin malam. "Mbak Rina, boleh aku tanya sesuatu lagi?" "Silakan," jawab Rina dengan suara lembut. "Kenapa Mbak selalu terlihat menahan sesuatu? Seperti ada luka yang belum sembuh." Rina terdiam cukup lama sebelum akhirnya menarik napas panjang. "Aku pernah menikah." Angga tidak terlalu terkejut, tapi tetap memilih untuk mendengarkan tanpa menyela. "Suamiku meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak itu, hidupku berubah. Aku harus membangun semuanya dari awal sendiri." Ada keheningan di antara mereka. Angga menatap Rina dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kagum, iba, dan entah mengapa, semakin ingin melindunginya. "Kamu kuat, Mbak," ucapnya akhirnya. Rina tersenyum kecil, tapi ada air mata di sudut matanya. "Kadang aku juga lelah." Angga ingin berkata banyak hal, tapi ia tahu, kata-kata tak akan cukup. Maka ia hanya duduk di samping Rina, menjadi pendengar yang ia butuhkan. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Rina mulai nyaman berbagi cerita, dan Angga pun semakin menyadari perasaannya. Namun ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatinya. "Mbak Rina," ucapnya suatu hari, "kalau suatu saat ada seseorang yang ingin menemanimu lagi, apakah kamu akan menerimanya?" Rina menatapnya lama. "Aku belum tahu, Angga.
Hatiku masih terikat pada masa lalu. Jawaban itu seperti pukulan halus bagi Angga. Ia tahu, meski hatinya sudah memilih Rina, jalan menuju hatinya masih panjang. Namun, Angga tidak akan menyerah. Karena kini, ia tahu satu hal pasti ia mencintai wanita itu. Sejak percakapan itu, Angga mulai lebih berhati-hati. Ia tidak ingin membuat Rina merasa tertekan, tapi hatinya semakin yakin bahwa ia ingin berada di sisi wanita itu. Suatu hari, mereka berjalan-jalan di taman setelah makan malam. Rina tampak lebih rileks dari biasanya. "Kamu masih muda, Angga. Kenapa harus dekat dengan seorang janda sepertiku?" tanya Rina tiba-tiba. Angga tersenyum, menatapnya dengan lembut. "Apa salahnya? Perasaan gak mengenal status." Rina menghela napas. "Mungkin bagi kamu itu sederhana, tapi bagi orang lain tidak. Aku punya masa lalu, Angga, dan aku gak mau kamu menyesal nanti." Angga terdiam. Ia paham kekhawatiran Rina, tapi itu tidak mengubah perasaannya. "Kalau aku gak keberatan, kenapa harus takut?" tanyanya pelan. Rina tidak menjawab. Hanya ada angin malam yang berhembus di antara mereka, membawa ketidakpastian yang masih menggantung. Masalah sesungguhnya datang saat Angga mulai menceritakan tentang Rina kepada keluarganya. "Dia janda?" tanya ibunya dengan nada terkejut. Angga mengangguk. "Iya, Bu, tapi itu bukan masalah, kan?" Ibunya terdiam. Ayahnya hanya menghela napas berat. "Angga, kamu masih bisa memilih wanita lain. Yang lebih muda, yang belum menikah sebelumnya. Tapi aku mencintainya." Jawab Angga tegas. "Terkadang cinta saja nggak cukup," ibunya berkata lirih. Ucapan itu menancap di hati Angga. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia tidak menyangka bahwa keluarganya akan sesulit ini untuk menerima Rina. Malam itu Angga merenung lama. Apakah perasaannya cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Di sisi lain, Rina juga menghadapi dilema. Ia tahu Angga tulus, tapi ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan dalam keluarganya. Suatu sore, di kafe tempat mereka biasa bertemu, Rina menatap Angga dengan mata sendu. "Mungkin lebih baik kita berhenti sampai di sini?" katanya pelan. Angga terkejut. "Kenapa?" "Aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu hanya karena aku. Tapi aku mencintaimu, Rina." Rina tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Cinta saja nggak cukup, Angga. Kalau keluargamu nggak bisa menerimaku, kamu akan menyesal nanti." Angga menggenggam tangan Rina, mencoba meyakinkannya. "Kalau aku harus berjuang, aku akan berjuang. Tapi aku belum siap." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Angga. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu dekat dengan kebahagiaan. Tapi di saat yang sama, begitu jauh untuk bisa menggenggamnya. Malam itu, mereka berpisah dalam kebisuan, tanpa tahu apakah ini benar-benar akhir atau hanya sebuah ujian yang harus mereka lewati. Sejak perpisahan di kafe itu, hari-hari Angga terasa hampa. Ia masih pergi ke tempat biasa mereka bertemu, berharap bisa melihat Rina lagi. Tapi wanita itu tidak pernah muncul. Di sisi lain, Rina berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan itu adalah yang terbaik. Namun, hatinya terasa kosong. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi bayangan Angga terus menghantuinya. Suatu malam, Angga memberanikan diri mengunjungi rumah Rina. Saat pintu terbuka, ia melihat mata Rina yang sembab, seolah sudah banyak menangis. "Aku nggak bisa pura-pura baik-baik saja, Rina." Ucap Angga lirih. Rina terdiam, menundukkan kepala. "Aku tahu ini sulit, tapi aku nggak akan menyerah. Aku akan membuktikan kalau aku bisa mencintaimu tanpa ragu, tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan." Rina menggigit bibirnya, menahan air mata. "Tapi keluargamu, aku akan bicara lagi dengan mereka. Aku akan berjuang, asal kamu juga mau berjuang bersamaku." Kali ini, air mata Rina jatuh. Ia tahu, hatinya masih mencintai Angga. Tapi apakah ia cukup berani untuk kembali membuka hatinya? Beberapa hari kemudian, Angga mengajak Rina bertemu lagi. Kali ini, ia membawa Rina menemui ibunya. Rina merasa gugup, tapi Angga meyakinkannya. "Aku ingin mereka melihatmu sebagai dirimu sendiri, bukan hanya sebagai janda seperti yang mereka pikirkan." Saat mereka tiba, ibunya menyambut dengan raut wajah yang sulit ditebak. "Mbak Rina, duduklah." Katanya akhirnya, obrolan mereka berlangsung kaku pada awalnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, Rina mulai berbicara tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia kehilangan suaminya, tentang bagaimana ia membangun hidupnya sendiri. Ibunya memperhatikannya dalam diam. Lalu setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku bisa melihat kamu wanita yang baik, Mbak Rina. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Angga." Rina tersenyum tipis. "Saya juga, Bu." Malam itu, meski restu belum sepenuhnya diberikan, ada perubahan dalam cara ibunya memandang Rina. Angga merasa ada harapan. Namun, ujian belum berakhir. Beberapa saudara Angga masih menentang hubungannya dengan Rina. "Kamu yakin ingin menjalin hubungan ini, Angga? Bagaimana kalau di masa depan ada masalah karena perbedaan latar belakang kalian?" Angga menatap mereka dengan yakin. "Masalah bisa datang dalam bentuk apapun. Tapi aku lebih memilih seseorang yang aku yakin bisa berbagi hidup denganku. Bukan hanya karena statusnya." Perlahan, sikap keluarganya mulai melunak. Melihat kesungguhan Angga, mereka akhirnya mulai menerima Rina. Di hari itu, Angga menggenggam tangan Rina dan berbisik, "Aku janji, aku akan selalu di sisimu." Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa ia pantas untuk dicintai lagi. Mereka tahu, perjalanan mereka tidak mudah. Tapi satu hal yang pasti mereka akan menjalaninya bersama. Setelah perjuangan panjang, hubungan Angga dan Rina perlahan mulai diterima oleh keluarga Angga. Ibunya masih butuh waktu untuk sepenuhnya merestui, tapi sikapnya terhadap Rina semakin hangat. Rina sendiri mulai membiarkan dirinya menikmati kebahagiaan bersama Angga. Ia tidak lagi merasa dihantui oleh masa lalunya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan harapan baru dalam hidupnya. Suatu hari, Angga mengajak Rina ke tempat favorit mereka. Sebuah taman kecil dengan bangku kayu yang sering mereka duduki bersama. "Rina," panggil Angga lembut. "Hmm?" Rina menoleh. "Aku nggak ingin menunggu lebih lama lagi. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu." Rina terkejut saat Angga mengeluarkan sebuah cincin sederhana. "Maukah kamu menikah denganku?" Air mata Rina menggenang. Ia tidak pernah berpikir akan mendapatkan kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai seperti ini. Dengan suara bergetar, ia mengangguk. "Iya, Angga, aku mau." Pernikahan mereka tidak digelar secara mewah, hanya sebuah acara sederhana yang dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Saat akad nikah selesai, Angga menggenggam tangan Rina erat, seakan berjanji tidak akan pernah melepaskannya lagi. Ibunya, yang awalnya ragu, kini tersenyum bangga. "Jaga Rina baik-baik, Angga." "Pasti, Bu," jawabnya mantap. Rina menatap Angga penuh haru. Kini, ia tidak lagi sendirian. Ia punya seseorang yang akan selalu ada di sisinya. Seseorang yang mencintainya bukan karena masa lalunya, tetapi karena dirinya yang sekarang. Hari-hari setelah pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan sederhana. Tidak selalu mulus, tentu saja, tapi mereka belajar untuk selalu menghadapi segalanya bersama. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Rina berkata, "Aku pernah takut membuka hati lagi. Tapi kamu membuktikan kalau cinta sejati itu ada." Angga tersenyum dan merangkulnya. "Dan aku bersyukur karena kamu memilih untuk percaya lagi." Mereka menatap matahari yang perlahan tenggelam, dengan hati yang penuh syukur. Cinta mereka mungkin tidak sempurna, tapi mereka tahu mereka sudah menemukan rumah di hati satu sama lain.